Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa SISM Nusantara yang saya hormati, bahwa pada kali ini saya akan menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan trik mencari data di internet. Saya sering bicara malam ya tak galgal bahwa jahil barang yang siapa yang tidak bisa akses Google, maka dia bodoh. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mencari data di internet. Pertama yang harus kita persiapkan adalah Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah pastikan kuota internetnya harus full. Yang kedua, gunakan mouse untuk mengoperasikan kursor dan Google. Yang ketiga, buka atau akses semua data yang terkait dengan makalah. Ini kuncinya. Ketika Anda sudah buka akses Google, maka pastikan semua data yang terkait dengan makalah kita itu bisa kita buka. Langkah yang kedua adalah pencarian data. Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa untuk membuat makalah, maka Anda pasti punya tema. Judul nanti mengikuti. Pastikan temanya terlebih dahulu. Lalu setelah tema terlebih dahulu sudah ada, maka Anda harus bisa membuat outline atau catatan atau kata kunci data yang akan kita cari di Google. Contohnya, ini ada tema zakat, maka Anda tulis saja di Google zakat makalah. Contoh ini, saya buka akses Google-nya. Saya buka ini Google, ya kan? Kita buka zakat makalah. Ini banyak kan filenya. Ini ada Komikon Master Mukan Zakat. Ini ada Win Malang nih. Dibuka saja, ini dibuka sebanyak mungkin. Data dibuka sebanyak mungkin. Bisa juga kalian tulis langsung definisi zakat misal tulis saja di sini, buka lagi tabnya yang baru, definisi zakat, misal jurnal PDF, tulis saja. Nah, ini ada di konsep zakat, ini banyak sekali ini, landasan zakat, UIN, pengertian zakat dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga bisa tulis misal artikel membacakan macam-macam zakat, misal macam-macam zakat. Mana ini? Buka saja Google-nya, macam-macam zakat. Misal tulis dok. Nah, ini bisa kita buka nih, banyak macam-macam zakat dan pendiskusiannya, kajian teori tentang zakat, logika, ini apa, zakat fitrah terbagi dua. Nah, setelah Anda membuka ini adalah bagian dari data kita yang akan kita tulis. Ini bagian data. Perlu Anda perhatikan bahwa ketika menulis makalah, kita ingin menulis makalah, maka semua buka semua dengan new tab. New tab itu kayak tadi ini. Ya, bukannya yang ini nih, gini nih bukannya. Itu kan udah kata kuncinya kita tulis. Klik kanan, open link, new tab. Nah, ini dibuka sebanyak-banyaknya. Lalu kalau sudah buka karena mungkin kuotanya terbatas, maka Anda bisa save as, ya, save as. Nanti di save as saja, di save namanya ini. Misalnya ini sudah di save, kontrol save as, simpan di mana, bikin folder.
Misal di sini bikin folder, bisa lihat sini folder makalah zakat, misal. Klik save as semuanya. Ini juga save as nih. Ini mana ini? Ini save as, ini save as juga makalah zakat. Terus buka sebanyak-banyaknya. Misal kalau saya itu misal dalil zakat, artikel dalil zakat artikel misal. Nah ini kan bukan nih kotaku, misal ini waspada nih ya. Nah ini dari downpad 2 apa, ini bisa kita jadikan data kita juga, tapi ini bukan artikel ya, ini nggak bisa nih, ini nggak bisa cari artikel yang benar-benar lengkap. Nah ini dia hukum zakat profesi menurut Al-Quran hadis. Nah ini bisa kita gunakan karena ini sumbernya jelas dari Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik, sumbernya jelas. Perlu Anda perhatikan bahwa cari data yang jelas sumbernya, jangan diambil dari blogspot ya. Ini 2, ini jangan, saya kuning ini tidak boleh diambil dari blogspot atau sumber yang tidak jelas. Usahakan langsung ke sumber utama. Misal ketika mencari zakat, maka carilah data dari organisasi zakat. Kalau kamu ngambilnya di sini, di website zakat ini, enak, ini namanya jelas, diambil dari sumbernya. Bagaimana caranya supaya kita bisa simpan? Nah ini kita save as saja. Ini save as, misal packsnya kita only pack aja atau single pack, simpan ya, ini disimpan. Terus cari semuanya data sampai ketemu, sampai puas. Dah, jika kuota sedikit maka bukan new tab ya, tadi saya katakan tadi contohnya, lalu save as, simpan, kemudian buka dalam kondisi offline. Cari data sebanyak mungkin. Jika data berupa jurnal maka baca abstraknya. Jika ini jurnal nih, ini jurnal, mana jurnal tadi, ini jurnal, baca dulu abstraknya, lalu baca yang lainnya. Terus yang kedua, jika berupa buku, skripsi, dan lain sebagainya, ini baca daftar isinya. Kenapa kamu harus baca daftar isinya? Karena daftar isi itu bisa menjadi rujukan kamu ketika ingin membuat outline apa yang ada dalam skripsi, apa yang ada dalam makalah kamu. Jika berupa artikel, ya, artikel nih, internet maksudnya, bukan internal, ini artikel internet, maka usahakan yang ada penulis, judul, footnote, dan lain sebagainya, daftar isinya, daftar pustakanya. Buka data langsung dari sumbernya. Kemudian langkah yang ketiga adalah penyusunan. Pastikan Anda sudah terbayang apa yang akan Anda tulis. Tadi kan kita sudah buka datanya tuh. Apa-apa yang akan kita tulis sudah terbayang, silahkan dibuat outline-nya. Dibuat sistematikanya. Mau bahas apa dulu. Nah, triknya adalah timbang-timbang semua data ya yang sudah ada, Anda save as, baca berkali-kali. Baca dulu aja, baca sekilas saja, jangan baca full. Kemudian berpikir sejenak, Anda memulai menulisnya dari mana. Biasanya kalau makalah S1 itu, Anda mulai dari pertama, bicaranya adalah definisi. Kedua adalah mungkin manfaat dan tujuan. Terus dalil Al-Quran, mungkin Quran, dalil wajib zakat, misal wajib zakat. Terakhir adalah undang-undang zakat. Ini mudah. Nah, maka
kalau ini sudah kita buat outline apa yang akan kita tulis di isi ini jadi pembahasan kita, pembahasan makalah ini. Isinya ternyata bicara tentang definisi, manfaat, tujuan, dalil, dan zakat. Jadi nanti ketika Anda ingin merumuskan, bikin rumusan sederhana, bagaimana definisi zakat, bagaimana manfaat dan tujuan, 3 bagaimana dalilnya, 4 bagaimana undang-undangnya. Seperti inilah kira-kira. Nah, maka rumusannya adalah 4, yang dicarinya juga 4, begitu. Penting kalau Anda sudah buat outline, perkiraan apa yang Anda tulis dalam sebuah outline, di mana outline tersebut akan menjadi rujukan buat latar belakang dan perumusan masalah. Setelah itu Anda gabung-gabungin. Nah, jangan copy paste brutal. Satu artikel misal ini nih, Anda copy paste, Anda gabung-gabungi, aku sebagai makalah Anda. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Kan tetapi ini Anda baca dulu, misalnya ininya aja nih penting. Nah, misal ini saja nih, landasan kewajiban zakat profesi. Ini penting nih, ya kan? Kamu ada, pindahin dulu, ya kan? Ini kan, kasih footnote. Footnote-nya apa? Footnote-nya dari sini nih mana tadi? Nah, siapa penulisnya? Ada tuh, penulisnya adalah Abdullah Muhammad Sarbini Al-Makassari. Ini Abdullah mana tadi dia, Abdullah Muhammad Sarbini. Ini, ya kan? Apa judulnya? Tadi judulnya di sini hukum, ya kan? Misal ya, kita kecilin ya, nggak boleh. Kalau untuk catatan kaki itu fontnya 10, Times New Roman, tidak boleh di bold. Kemudian harusnya begini tulisannya, ya, kayak gini. Terus tulis artikel, diakses di ini, diakses di apa nih, ininya di save ya, ini di save, pindahin aja di akses, copy, taruh sini, taruh sini. Jadi kita perbaiki lagi. 10, fontnya hitam, warnanya hitam, bukan di bold. Semua sudah diakses pada tanggal berapa, 31 Januari, misal Januari 2021 pukul misal 13.00 WIB. Nah, ini seperti ini sudah jadi rujukan untuk artikel. Jangan lupa ditarik ke 7. Nah, digabung-gabungin nanti di sini mungkin ada juga dari PDF tadi yang berkaitan, mungkin ya, misal zakat ini gabung-gabungin saja, gabung-gabungin. Nah, setelah gabung kira-kira banyak tuh, ya kan, kira-kira banyak, sudah berlembar-lembar. Sekarang kamu baca ulang lagi itu, apakah penggabungan data-data yang dari sumber-sumber yang tadi, ya kan,
sudah dibaca itu sesuai atau belum, sudah terasa nyambung atau belum. Kalau sudah terasa nyambung, maka silakan dirapikan. Kalau belum nyambung, kemudian membutuhkan data yang lain, maka cari lagi datanya senyambung mungkin. Ingat, perhatikan, pertama yang Anda cari adalah tadi definisi zakat, manfaat zakat, dalil zakat, dan undang-undang zakat. Jadi cara nyarinya mudah. Cara nyarinya itu pertama, buat outline-nya, tulis zakat PDF, jurnal PDF, makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Ini cari semua begini nih, cari semua, save as, buka PDF sebanyak mungkin. Kalau PDF-nya sebanyak mungkin, jurnalnya banyak mungkin, banyak jurnalnya itu bagus. Minimal satu halaman itu terdiri dari 3 footnote. Ya, terima kasih. Itu tip atau trik dari saya terkait mencari data di internet. Kalau Anda sudah bisa cari data di internet, banyak data yang bisa Anda cari, tinggal digabung-gabungin. Udah begitu saja dulu lah. Belum berkualitas nih ya. Kita bicara makalahnya belum berkualitas, belum benar secara ilmiah, secara etika juga belum benar. Akan tetapi kita belajar mencari data, digabung-gabungin, lalu disesuaikan. Nah, sekarang Anda bukan pengarang, akan tetapi Anda adalah penggabung. Penggabung apa? Penggabung dari makalah-makalah yang ada, digabung-gabungin dalam perspektif dan pemikiran Anda. Itu bukan pemikiran orang lain, itu adalah pemikiran Anda sendiri dengan menggabung-gabungkannya. Akan tetapi ketika Anda melakukan sesuatu yang brutal, satu tab, satu ini ya kan, Anda copy semua, lalu masih ada lain-lain sebagainya, merah-merahnya, kuning-kuningnya, maka itu bermasalah. Anda mengaku punya orang lain, diaku-aku punya Anda, itu bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.